Azzurri Italia menjadi salah satu kandidat untuk menjadi juara di Euro 2021. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa Portugal dan Prancis adalah tim yang sangat diunggulkan. Tapi jangan sekali-sekali melewatkan tim asuhan Roberto Mancini. Ketemu dengan saya lagi, Ropan, dan saya akan mengangkat profil tim saat ini adalah Azzurri ya, Italia yang sudah satu kali pernah menjadi juara ya pada tahun 68, dan tim asuhan Roberto Mancini ini konon disebut-sebut sebagai salah satu tim yang bukan tidak mungkin akan melaju ke babak final dan menjadi juara. Ya, saya pikir wajar-wajar saja ya, karena tim asuhan Mancini ini memperlihatkan penampilan performa terbaik mereka sejak kualifikasi menuju ke Euro. Ketika mereka merebut tiket di grup J, mereka bersama dengan Belgia adalah dua tim ya dari 20 tim yang lolos di awal, karena di kualifikasi ada 10 grup. Ya, jadi juara dan runner up langsung lolos. Ada 4 tim yang dipilih untuk bisa playoff bermain, termasuk Makedonia ya, Hungaria di sana yang akan bermain. Kemudian kita bisa melihat Italia adalah tim yang luar biasa ya, penampilan mereka 10 kali main di grup J. Mereka meraih 10 kemenangan, memasukkan 25 dan 3 kali kebobolan. Sangat sedikit gawang Gigi Donnarumma ini bisa kebobolan. Dan dari sini saya sudah bisa mengambil satu pengamatan tentang tim ini. Mereka bisa merepotkan tim manapun ya. Setelah mereka gagal lolos ke Piala Dunia di 2018 ya, tragedi yang memukul mereka, ini ada motivasi yang luar biasa dari seluruh pemain-pemain Italia, termasuk ketika Mancini masuk di sana pada 15 Mei 2018. Ini Italia grafiknya luar biasa, tidak terkalahkan ya. Bagaimana mereka juga memperlihatkan penampilan yang saya sudah katakan tadi, menakjubkan di kualifikasi, dan mereka sekarang berada di grup A ketika undian di UEFA untuk Euro nantinya. Mereka bergabung dengan Turki. Di sana ada Wales dan Swiss. Ya, ada 4 tim termasuk dengan Italia yang difavoritkan. Kalau melihat dari rentetan penampilan demi penampilan yang ditampilkan oleh Ciro Immobile dan kawan-kawan, saya memang mengatakan wajar kalau Italia ini adalah tim yang patut untuk diperhatikan, dan bukan tidak mungkin mereka meraih gelar ya di Euro nantinya musim ya, di tahun ini setelah ada pandemi dan berpindah kepada tahun ini, karena posisi mereka sangat baik, apalagi mereka berada di grup A. Grup A walaupun ada Turki, tetapi Italia masih bisa melewatkan. Turki adalah kuda hitam, tetapi dia bisa melewati Turki ya. Apalagi Wales, Swiss, dan saya katakan dari sini dia bisa menjadi juara grup. Kalau melihat dari kedalaman skuad yang dipilih oleh Mancini, ada 26 pemain yang menuju di Euro saat ini, mereka tidak akan mengalami kesulitan apapun. Jadi sulit untuk bisa mengatakan bahwa Italia ini akan tersisi ya, kalau saya lihat dengan performa mereka ya dalam 2 tahun terakhir, dalam 3 tahun terakhir, bahkan sejak 2018 mereka gagal ya, ketika disingkirkan oleh Swedia. Saat itu mereka terus naik dan sampai saat ini akan menjadi tim yang bisa menggagalkan upaya Portugal untuk mempertahankan gelar, dan mereka bisa mengalahkan Prancis, sang juara dunia. Termasuk ketemu siapapun, mau Jerman, Spanyol, mau Inggris, mereka adalah tim yang sangat difavoritkan. Ingat bahwa Italia ini juga ikut di 4 besar di Nations League ya, Eropa ya, bersama Belgia, bersama Spanyol, mereka juga lolos, dan Prancis. Jadi mereka ada di 4 ya, terbaik. Tetapi mereka akan melewati Euro saat ini dengan hasil yang saya pikir
luar biasa buat mereka. Kalau mereka bisa menjadi juara di grup A, mereka akan berhadapan dengan runner up grup C. Ya, mungkin bisa Belanda, bisa Ukraina, bisa Austria. Dan pasti mereka akan mengincar juara grup A. Karena kalau mereka runner up terpeleset untuk bisa menjadi runner up, mereka akan berhadapan dengan runner up grup B. Mungkin itu bisa Denmark, ya mungkin bisa Belgia. Ini agak berat kalau ketemu Belgia. Apalagi kalau mereka turun hanya lolos dengan sebagai tim peringkat ketiga terbaik. Kan ada 4 tim peringkat terbaik nantinya di Eurocup saat ini untuk bisa masuk ke babak 16 besar. Kalau Italia salah satu di antaranya, ini akan berat. Ya. Bukan tidak mungkin mereka akan langsung ketemu Portugal atau Prancis atau Jerman. Ya, kalau Jerman menjadi juara grup atau Prancis atau Portugal di grup F. Ya, jadi saya pikir bagi Mancini, dia akan memaksakan, menginstruksikan semua pemain untuk tampil all out dan mereka bisa merebut gelar juara di grup A. Turki adalah lawan pertama mereka pada 12 Juni dan bermain di Olimpico Roma. Saya yakin Turki adalah tim kuda hitam memang, ya, mengalahkan Prancis di penyisian grup dan akhirnya mereka lolos. Ya. Namun menghadapi Italia ini agak berat, ya, saya pikir agak berat bagi tim asual Senol Gunes ini untuk bisa mengalahkan Italia, dan Italia bisa merebut angka apalagi bermain di Roma. Kita lihat bagaimana Donnarumma di bawah Mistar. Di kanan mungkin Mancini akan menempatkan Florenzi yang bermain. Mungkin Emerson Palmieri di kiri, ya, atau Spinazzola, ya, anak dari Roma. 2 bek tengah adalah 2 bek yang senior mereka, Bonucci dan Chiellini. Walaupun saya lihat di sana mereka masih punya Bastoni yang bisa dimainkan, ada Acerbi juga anak Roma yang bermain di Lazio, tapi pengalaman, ya, ketenangan dari duet dari Juventus ini pasti akan diandalkan Chiellini dan Bonucci. Nah, di tengah kalau bermain dengan 4-3-3, skema yang ditampilkan oleh Mancini, ya, skema dengan bermain terbuka dan agresif. Karena Mancini ini kan sudah melepaskan bagaimana orang bisa melihat bahwa Italia ini lebih banyak dengan pragmatis atau lebih banyak bertahan dengan counter attack. Tapi sejak ditangani Mancini ini berubah sama sekali. Bahkan di penyisian, di kualifikasi mereka bisa mencetak 25 gol, luar biasa tim ini, dan mereka bermain lebih terbuka sekarang. Jadi bukan Italia yang dulu lagi, yang lebih banyak counter attack, lebih banyak menunggu, tapi sekarang mereka langsung bermain dengan agresif, ofensif bermain saat ini. Mereka lebih suka juga menghadapi tim dengan permainan terbuka. Dan di tengah yang bisa dimainkan saya pikir satu adalah Jorginho yang udah pasti bisa bermain. Mungkin Marco Verratti yang juga akan bermain di 3 gelandang, ya. Satu adalah Nicolo Barella yang akan bermain. 3 mereka yang akan ada di sana. Kemudian 3 di depan. Ya. Saya lihat satu yang paling utama adalah Ciro Immobile. Dia akan menjadi pemain sentral striker. Di sisi kiri paling tidak Lorenzo Insigne, pemain Napoli yang bisa ditempatkan oleh Mancini. Di kanan mungkin saja bisa ditampilkan adalah Federico Chiesa, wakil dari Juventus. Jadi dengan 4-3-3 ini Anda bisa melihat bahwa kekuatan mereka sangat bagus sekali, ya. Kemudian bagaimana di tengah juga mereka ada Pellegrini, ya, ada Brian Cristante, pemain-pemain yang juga sangat baik, ya, yang bisa diandalkan. Jadi di belakang juga selain Spinazzola ada Toloi, ya, pemain dari Atalanta. Jadi mereka memang ini tim yang sangat baik kalau bisa dikatakan dengan kedalaman skuad. Kalaupun Mancini bermain dengan 4-2-3-1 yang menjadi double pivotnya pasti Jorginho dan Verratti yang bisa bermain. Mereka masih punya ada Sensi yang bisa bermain di sana juga. Ya, jadi saya pikir ini tergantung Mancini memainkan siapa. Ada Berardi juga yang pemain yang bagus dari Sassuolo ini. Ya. Jadi kalau bisa dilihat bagaimana mereka kemarin bisa menang 4 gol lawan Republik Ceko, itu sudah bisa ada sinyal bahwa tim ini tim yang baik sekali, tim yang sangat agresif, ya, di depan. Jadi mereka masih punya pemain dari Torino, Belotti, ya, Belotti yang bisa dimainkan, dan juga saya katakan dengan Berardi yang ada di sana. Sayang memang mereka tidak punya seorang pemain yang bagus yang saya inginkan sebenarnya ada di dalam tim, ya, Matteo Politano dari Napoli yang akhirnya tergusur, ya, bersama dengan Matteo Pezzina. Ini 2 pemain yang saya pikir mereka akan masuk, ya, tapi kemudian mereka kandas, dicoret oleh Mancini. Justru ada Giacomo Raspadori, pemain 21 tahun
yang masih pertama kali untuk masuk ke dalam skuad senior ini bisa dimainkan ya, walaupun dia memang hanya mencetak 6 gol dalam 27 pertandingan di semua kompetisi, tapi pemain yang gagal membawa Italia U21 ini melaju sampai ke final pada Euro 21 tahun ini dipanggil kemudian oleh Mancini dengan menggeser nama-nama tadi. Bahkan Moise Kean, pemain dari PSG juga tidak dimainkan ya. Grifo, Vincenzo Grifo yang ada di Freiburg juga tidak lolos. Di belakang Mancini sebenarnya salah satu kekuatan dari Roma yang juga dicoret tidak bisa bermain. Biraghi, wakil dari Fiorentina juga tidak ada di sana, dicoret oleh Mancini. Ada pemain lain dari Cagliari, Cragno juga dicoret, tidak ada di sana. Jadi memang banyak kejutan-kejutan yang dicoret oleh Mancini. Tetapi saya melihat bahwa dua pencoretan terakhir dengan Matteo Pessina dan Matteo Politano, kemudian Raspadori masuk, ini nggak habis pikir juga. Tapi ya semua tergantung dari Mancini karena dia tahu dengan pasukan dia ya. Tapi saya menginginkan bahwa dua pemain ini sebenarnya dua pemain yang sangat bagus, sangat baik kalau mereka bisa bermain di Euro. Daripada Raspadori, dia masuk tapi dia tidak akan dimainkan. Sulit bagi Raspadori ya untuk bisa bermain karena susah untuk bisa bersaing di depan atau di tengah. Dia akan kalah, dia akan lebih banyak mungkin duduk di bangku cadangan. Tapi kalau ada Politano atau Pessina, masih memungkinkan dua pemain ini yang akan bermain dari lini kedua sebagai gelandang serang yang sangat baik. Tapi berpulang lagi kepada Mancini, mungkin Mancini punya pandangan berbeda. Dia merasa cukup dengan materi dia 26 pemain, dan dari semua pemain yang dia ambil ada 4 memang dari Juventus ya, walaupun Juventus gagal mempertahankan gelar atau Scudetto yang diambil oleh Inter Milan pada musim ini di Serie A, dan 4 pemain dia ada di sana, termasuk Chiellini dan Bonucci yang diambil. Kemudian ada Bernardeschi juga yang diambil, Chiesa juga diambil. Jadi ada 4. Sementara bahkan juara seperti Inter Milan cuma diwakili 3, AS Roma 3, Lazio 3, Sassuolo 3. Satu-satunya dari Milan yang diambil Donnarumma, kiper yang datangkan. Kemudian Insigne datang dari Napoli. Jadi memang kekuatan Juventus masih tetap diandalkan oleh Mancini untuk Euro saat ini. Dan saya sudah sebut bagaimana kedalaman skuad dari Italia, dan memang kelihatan sekali mereka bisa menjadi juara pada musim ini dengan apa yang saya katakan, karena Mancini memiliki amunisi yang kuat hampir di semua lini. Jadi kita akan lihat apakah dia akan lolos atau hanya berada di peringkat kedua, tetapi saya yakin dia akan menjadi juara grup A dan mengancam sebagai kandidat juara pada Euro kali ini. Sampai jumpa untuk bicara pada profil tim lainnya yang difavoritkan. Anda jangan lupa untuk tetap like, share channel YouTube Bung Ropan, dan subscribe. Oke, ciao.